Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semua pada siang hari ini semangat semua. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pada pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa dipimpin ketua kelas dan saudara Adit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Dulu absen dulu ya, siapa yang masuk untuk hari ini? Muhammad Saputra, Adit, Sanya, Jasim, Livia, Alfa, Jenny, Vanessa. Alhamdulillah semuanya pada saat ini hadir semua. Jadi kita dengan nasihat dan berdoa. Amin. Hari ini hari apa anak? Hari Senin. Sudah bukan jalan hari Senin tadi? Sudah. Bapak Guru cek terlebih dahulu. Alhamdulillah ruangan sudah bersih, bangku juga sudah rapi, papan tulis juga sudah bersih. Jadi kita siap untuk melaksanakan pelajaran pada siang hari ini. Besok hari Selasa, ya, yang tiket, yang mendapatkan jadwal tiket harus sudah lebih pagi, ya, sebelum pelajaran dimulai, agar supaya ketika membersihkan kelas tidak mengganggu pelajaran. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai pada pelajaran siang hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bab sifat-sifat Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang akidah Islam, ya, akidah Islam yang mana dari pembahasan akidah Islam yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Dasar-dasar dari akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu pertama, anak-anak harus menerima kebenaran tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus bisa mempunyai sikap percaya diri, yaitu sebagai implementasi mempercayai sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat
menjelaskan tentang pengertian sifat wajib Allah. Kemudian bisa menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Allah dan menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjelaskan tentang perilaku bagaimana orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di episode kita itu, marilah anak-anak kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Silakan dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Dan nanti kalian bisa mengamati tentang fenomena-fenomena alam di sana, dan nanti bisa mencermati tentang dasar-dasar dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian menghayati, memikir dan mempelajari tersebut, nanti kalau ada beberapa pertanyaan silakan tanya. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin lebih kurang jelas, bisa ditanyakan. Silakan dicermati terlebih dahulu. Sudah selesai ketika kalian sudah mencermati dan mempelajari dari buku panduan itu, kira-kira ada yang hal belum yang dipaham atau ada yang dipertanyakan, silakan yang mau bertanya. Oh ya. Ada lagi? Ya, Vanessa. Ya, ada lagi mungkin? Oke, alhamdulillah. Dari pertanyaan kalian itu menunjukkan bahwa kalian agak sedikit memahami, sehingga perlu ada yang ditanyakan. Oleh sebab itu, marilah kita bahas pada pelajaran siang hari ini. Nanti akan bisa menjawab dari pertanyaan itu. Di situ, siapakah yang menciptakan gunung? Yang menciptakan gunung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Apakah ada dari tempat kita untuk bersembunyi dari Allah? Ya tidak mungkin ada, karena Allah itu zat yang maha mengetahui. Di situ kita akan membahas dari sifat-sifat Allah. Baiklah, Bapak Guru akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada 3, yaitu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa itu sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah itu sifat yang pasti ada pada zatnya Allah. Kebalikan dari sifat wajib ini adalah sifat mustahil. Nah, apa sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin ada pada zatnya Allah. Nah, kemudian ada sifat jaiz, yaitu yang sifat boleh ada dan tidak ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Ketika sifat wajib bagi Allah ada 20, maka sifat muhal bagi Allah juga ada 20. Sudah tahu apa saja sifat wajib bagi Allah? Sudah. Wujud, tidak, baqa, dan seterusnya. Nah, itu untuk lebih mudahnya, untuk kita bisa lebih gampang untuk menghafal, kita bunyikan dengan pakai lagu. Nah, nanti Bapak Guru akan saya praktekkan, nanti ditirukan. Kita berikan dulu. Allah wujud dan baqa mughalafatuhu li hawadisi
wujud artinya apa? Ada. Bisa. Kidam artinya bakok artinya mukhalafatul hawadisi artinya qiyamuhu bi nafsihi artinya wadaniyat artinya kudrat artinya iradat artinya semuanya sudah hafal. Dari sifat wajib 20 sudah hafal, artinya sudah hafal. Sekarang coba untuk sifat mustahil bagi Allah yang ada 20. Apa sudah hafal semuanya atau sudah tahu? Bapak akan memberikan tugas nanti coba dijodohkan. Kalau sifatnya wujud, sifat mustahilnya apa? Kalau sifat tidak, sifat mustahilnya apa? Nanti kalau kalian bisa, berarti menunjukkan kalau sudah bisa. Jadi anak-anak sekalian, ini sudah saya tulis sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat wajib, ini adalah sifat mustahil. Nah, sekarang coba nanti tak tunjuk satu-satu. Bapak guru ingin tahu apakah kalian sudah tahu tentang sifat wajib dan mustahil. Untuk sifat wujud, nanti sifat mustahilnya mana? Sampai kasih panah, ya kasih panah yang mana? Kidam, sifat mustahilnya mana? Kasih panah. Bakok, sifat mustahilnya mana? Kudrat, derajat, sifat mustahilnya mana? Ya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oh ya, silakan kasih yang sifat wujud. Silakan. Sifat mustahilnya mana? Wujud ada. Oke, 100 untuk Cecil. Tepuk tangan untuk Cecil. Untuk sifat kidam, ayo siapa? Sania. Silakan masuk Sania. Coba yang mana sifat mustahil kidam? Artinya dahulu. Sifat mustahilnya kudus, yang artinya baru. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Sania. Nomor 3. Ayo siapa? Vanessa. Silakan Vanessa. Untuk sifat bakok, artinya kita sifat mustahilnya mana untuk sifat bakok? Sifat mustahil bakok adalah panah. 100 untuk Sania. Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 4 kudrat. Ayo siapa? Bisa. Ya, Livia. Silakan Livia. Kudrat mana sifat mustahilnya? Zon 100 untuk Livia. Yang terakhir sifat iradah. Siapa? Adit. Silakan Adit. Untuk sifat iradah, mana sifat mustahil untuk sifat iradah? Iya, sifat mustahil itu adalah karoda. 100 untuk Adit. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa untuk membedakan sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak sekalian, coba nanti sekarang kalian membuat kelompok
kelompok ya. Membuat kelompok. Membuat kelompok untuk bisa mengetahui sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya apa, dasarnya apa, kemudian pengamatannya apa, terus perilaku orang yang mengimani bagaimana. Nah, nanti membuat kelompok kalian diskusikan, temukan dalam skema tersebut ya. Membuat dua kelompok, yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Sudah perhatikan ini, saya berikan skema. Silakan boleh terlebih dahulu. Baiklah anak sekalian, setelah nanti kalian membuat kelompok, ambil satu sifat bagi Allah untuk satu kelompok yang lain mengambil satu sifat wajib bagi Allah, kemudian kelompok yang lain juga mengambil satu sifat. Setelah itu dari kelompok itu tidak boleh sama, karena umpamanya kelompok satu sifat wujud, umpamanya tulis sifat wajib Allah wujud, kemudian nanti sifat mustahilnya apa, dalilnya apa, terus hasil pengamatan kalian bagaimana, kemudian perilaku orang yang mengimani bagaimana dari implementasi sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian cari satu sifat saja, terus nanti kalian jabarkan bersama teman-temannya, kalian diskusikan bersama-sama dengan bermusyawarah dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi sifat-sifatnya itu tidak boleh sama. Silakan Bapak Guru kasih waktu 10 menit untuk diskusi agar bisa mempunyai pemikiran yang luas, bisa diskusi di luar sambil menikmati pemandangan yang ada. Sudah, waktunya sudah cukup. Ayo semuanya bisa masuk ke dalam, dan dari salah satu kalian nanti siap untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian bersama kelompoknya masing-masing ya. Untuk yang pertama kelompok A, silakan siapa yang mewakili dari kelompok A? Oh ya, silakan Anissa. Silakan dibaca di depan, dipresentasikan pada teman-temannya. Salam dulu. Silakan dibaca dari hasil diskusinya. Sifat mustahil yang sama dari
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Pak Nesa yang sudah berhasil presentasi. Dan yang itu diceritakan menjadi observasi penilaian juga. Selanjutnya untuk kelompok B, silakan untuk maju ke kelompok B. Siapa yang mewakili? Abdul Razak. Silakan. Ya, demikianlah dari presentasi kelompok masing-masing semuanya. Hebat-hebat, tepuk tangan bagi semuanya. Jadi hasil belajar kalian sungguh sangat hebat sekali. Dan paling terpenting yaitu kesimpulan dari kita mempelajari sifat Allah, yaitu sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Sedangkan sifat wajib bagi Allah tergolong dari 4 sifat, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat makna. Dan dari keseluruhan sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat, dan sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Sedangkan sifat jaiz bagi Allah ada 1 sifat. Nah, sekarang kalau dulu ingin tahu dari kemampuan kalian masing-masing, cara individu, nanti Bapak Guru akan bagikan soal, nanti kalian isi, dan setelah selesai nanti kalian kumpulkan kembali. Jangan lupa nanti diisi nama, tanggal dari dan tanggalnya diisi. Sudah semuanya anak-anak? Sudah. Alhamdulillah sudah. Cepat dikumpulkan dari hasil mengerjakan. Alhamdulillah semuanya tugas sudah dikumpulkan. Nanti Bapak Guru akan koreksi. Ketika nilai kalian itu di atas 70 berarti sudah memenuhi kriteria penilaian, yaitu sudah mencapai KKM. Berarti menunjukkan bahwa kalian sudah mampu menguasai tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembelajaran untuk hari ini dan untuk pembelajaran ke depan yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang sifat tentang taubat, berzikir, dan tata krama sholat. Dan Bapak Guru akan memberikan tugas kalian di rumah, dibuka LKS halaman 26 sampai 27. Jadi di rumah untuk belajar di rumah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Syakra berdoa mulai.